Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu saudara sekalian, apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan segera mulai ibadah kita pada Minggu pagi ini. Di hari yang baru, di bulan yang baru, bulan Mei 2025. Kita bersyukur Tuhan berikan kita kembali kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk ada di rumah Tuhan, untuk beribadah bersama-sama. Saudara, kita buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian, agung dan mulialah Tuhanku. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang agung dan mulia, yang layak menerima sembah sujud kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dengan semangat, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mari kita puji namanya, kita muliakan Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Amin. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan Tuhan. Maha besar perbuatan tangan. Kami datang dan bersujud dalam hadirat Tuhan. Aku datang dan bersujud dalam hadirat. Memuja Engkau Tuhan, Memuja seumur hidup kami. Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Allah yang kami sembah, Sembah Allah yang maha besar. Yesus keselamatanku. Kami menyembah Kau Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami menyembah Kau Roh Kudus, sumber penolong kami. Hidupku, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan,
Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Amen. Ibadah kita pada hari ini, minggu pertama di bulan yang baru, kita tahbiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, sukacita pengampunan dosa, keselamatan yang sejati, kekuatan sorgawi dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa. Penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari kitab Yosua pasal pertama, ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Silakan duduk saudara, kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami datang bersujud bersimpuh di hadirat-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami datang tersungkur menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebelum kami meneruskan ibadah ini ya Tuhan, kami datang dengan rendah hati mengakui segala dosa kesalahan kami. Baik itu yang ada di pikiran, di hati, atau lewat tutur kata, penglihatan, pendengaran, sikap, dan perbuatan kami. Kalau ada hal-hal tertentu yang tidak berkenan kepada Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, agar kami layak menghampiri tahta-Mu yang kudus dan siap menerima firman Tuhan, berkat Tuhan, janji Tuhan yang tak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saat ini sebagai gereja Tuhan di muka bumi ini ya Tuhan, kami ingin bersatu hati, berdoa syafaat. Dengan satu iman, dengan satu keyakinan Engkau Tuhan kami yang maha hidup, yang bangkit dari kematian, yang mendengar doa. Kami mau berdoa bagi kawan-kawan kami yang lemah tubuhnya, yang sakit Tuhan Kau menjamah. Kami berdoa untuk Dante Hardy, Tuhan kasihani jantungnya, Engkau tumpangkan tangan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon mujizat-Mu ya Tuhan. Kami doakan Ibu Nina Panginda, Tuhan Kau sembuhkan dia secara sempurna, sehingga dia siap menghadapi operasi lanjut lututnya ya Tuhan, pulihkan secara sempurna. Kami juga berdoa untuk Pak Hari ya Tuhan, Kau sendiri memberi belas kasihan dan mujizat-Mu agar dia tidak perlu lagi dioperasi kedua, kankernya disembuhkan oleh Tuhan. Juga saudara-saudara lain yang menunggu pemulihan, kami berdoa untuk Lilia, untuk Arthur Palarmaja kami yang menunggu kesembuhan yang sempurna. Untuk semua senior kami yang lemah tubuh Tuhan, Engkau menjamah, sebab kuasa darah-Mu menyucikan dosa, kuasa darah-Mu juga menyembuhkan sakit penyakit. Kami doakan bagi saudara-saudara yang tidak hadir karena keluar kota, karena tidak, ya Tuhan Kau sendiri yang tahu, Kau sendiri yang menyertai satu persatu, yang lemah Tuhan kuatkan, yang hampir terjatuh Tuhan angkat kembali. Kami doakan Indonesia, saudara Handai Tolan family di sana, kami ingat mereka ya Tuhan, yang lemah tubuhnya Tuhan sembuhkan, yang belum diselamatkan dengan cara dan waktu Tuhan. Tuhan izinkan mereka dengar keselamatan-Mu dan diselamatkan Tuhan. Yang sudah percaya boleh setia sampai akhir. Kami doakan Amerika, beri kestabilan politik, ekonomi, keamanan, khususnya dalam policy yang baru ya Tuhan. Kami doakan kawan-kawan yang terus bergumul dalam berbagai persoalan. Status, teman hidup, masa depan, finansial.
relasi, dan berbagai hal yang lain. Yang diam-diam berdoa di sini, diam-diam berdoa secara online, dimanapun ya Tuhan. Kami ingat mereka dalam syafaat kami. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Hamba tidak tahu banyak hal Engkau tahu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Berdoa dan bernyanyi puji nama Tuhan. Puji namanya dan minta dengan iman. Yesus telah bangkit dan hidup. Dia mendengar doamu. Curahkanlah ya Tuhan, curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, dokter segala dokter, Allah segala Allah yang hidup selama-lamanya, kami berdoa dan memohon berkat mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin, puji nama Tuhan. Saudara siap memuji Tuhan? Kita mau bersorak-sorai dalam hadirat Tuhan. Kita mau merayakan kebangkitan dan Tuhan kita yang hidup. Haleluya, Jesus is alive. Mari tepuk tangan. Bersorak-sorai bagi Tuhan, saudara. Haleluya. Hallelujah, Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. And Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is alive. Jesus is alive. Mari bangkit berdiri. Death has lost. Mari memuji Tuhan. And the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Yesus hiduplah. Yesus hiduplah. Kutuklah dipatahkan, musuhnya tak berkuasa. Dia hidup selamanya. Yesus hidup. Dia hiduplah. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan terakhir. Mautlah dikalahkan, kemenangan bagi kita. Amin. Anak domba telah bangkit. Yesus hidup. Dia hiduplah. Haleluya. Yesus hidup. Juru selamat kita hidup.
kalahkan, musuhnya tak berkuasa. Dia hidup selamanya, Yesus hidup, Dia hiduplah, Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan terakhir. Maut telah dikalahkan, kemenangan bagi kita. Anak domba telah bangkit, Yesus hidup, Dia hiduplah, haleluya, Yesus hiduplah, haleluya, 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 Yesus hiduplah. Yesus hidup, Dia sungguh-sungguh hidup. Mari saudara, dengan bersama-sama orang percaya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Sambil kantong persembahan jalankan, kita naikkan pujian, terima sukacita surga. Mari memberi dengan sukacita di hati. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Mari bangkit berdiri. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk
semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk nafas hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, pagi ini kami datang membawa persembahan kami. Apa yang kami miliki semua berasal daripada-Mu. Kau mengizinkan kami untuk menikmati kebaikan Tuhan di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bawa persembahan kami dengan penuh sukacita. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kiranya persembahan yang kami bawa ini, Kau berkati, Kau pakai gereja-Mu IGNC untuk pekerjaan pengabaran Injil, untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Saudara, hari ini saya dan Joyce akan menaikkan satu pujian, di mana 2 minggu yang lalu kita merayakan kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan peristiwa ini sudah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Memang secara fisik kita tidak melihat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita yakin Yesus mati untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita dan memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Meskipun kita tidak melihat, tapi kita percaya pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kita. Ku yakin penebusku. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku,
yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku. Puji Tuhan, Yesus juru selamat kita semua umat yang percaya kepadanya. Kita akan memuji Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karya Tuhan bagi kita diberikan secara cuma-cuma bagi orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan firman Tuhan juga berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tak terbatas kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir dan mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir dan mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terduga kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Amin. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang
Mari saudara bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Man. Oh Lord Jesus, we praise you, we worship you. You are Lord or God who live forever. Thank you, Lord Jesus. You give us the guarantee of eternal life. Now we come to you, Lord, to pray for our children, our youth. You bless them. Bless with your love, your kindness, your mercy, your word. Especially they go to class to learn your words. You bless the teacher who teach them. They may grow in their faith, knowledge, character. Become children that glorify your name and be blessing. Be a good witness of you wherever you put them. In their school, campus, marketplace, wherever, Lord. We thank you. We praise you. We're ready to receive your word. In Jesus' name, our Lord, our Savior, we pray and we ask blessing. Amen. Please be seated. Silakan duduk. Anak-anak, children, youth, you may go to your class. Thank you. Joyce dan kawan-kawan, tim musik. Kalau ini ruang ibadah adalah kapal laut, agak menggok ke kiri, saudara. Sini kurang. Ya, coba lihat kiri kanan teman-teman mana yang tidak hadir. Ya, saudara ingat mereka kalau di luar kota, tapi kalau saudara pengen tahu di mana, coba telepon ya. Kita berhubungan satu dengan yang lain sebagai saudara seiman atau WA atau teks. Oke? Sangat-sangat bersyukur kita diizinkan untuk memasuki bulan baru, minggu baru, dan hari yang baru. Ya, sehingga masih tetap ada di rumah Tuhan, boleh beribadah bersama-sama memuji Tuhan, ya, bersekutu, saling menguatkan satu dengan yang lain. 2 minggu sudah kita merayakan Paskah kebangkitan Kristus. Dan hari ini kita mau melanjutkan khotbah kita tentang kebangkitan Kristus, menampakkan diri kepada murid-murid. Tema kita pada pagi hari ini adalah walau aku tidak melihat. Ya, thank you buat duet kita, Joyce dan Shirley yang lagunya mensupport khotbah hari ini. Saya harap ini menjadi persiapan kita menerima firman Tuhan. Ya, bagi yang earphone-nya tidak jelas, yang enggak dengar Indonesia boleh ambil di situ. Ya, tolong dicek yang bagus, kemudian kita akan mulai. Mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau mengizinkan kami, memberkati kami, memelihara kami, dan kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus di minggu baru, bulan baru, hari yang baru ini Tuhan. Setiap minggu kami merayakan kebangkitan Kristus. Itu sebabnya ya Tuhan kami menguduskan hari Minggu, beristirahat dari pekerjaan kami. Kami ingin seperti gereja mula-mula murid-murid Yesus pertama, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, belajar firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini ya Tuhan, urapi dia, berkati persiapannya, berkati Ira yang menerjemahkan, boleh menerjemahkan dengan jelas dan benar. Dan kami semua diberi juga pengurapan Roh Kudus, pencerahan Roh Kudus, agar apa yang kami dengar, boleh kami mengerti dan kami terapkan dalam hidup kami masing-masing. Tolonglah kami semua ya Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami berdoa bersyukur memohon berkat di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, penebus kami, Tuhan kami, Allah kami yang bangkit dari kematian, yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes 20, kita membaca 24 sampai 29. Yohanes 20 mulai dari 24 sampai 29 kita menikmati firman Tuhan, membaca dengan mengunyah kata-kata itu masuk ke dalam hati kita, pikiran kita. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya membaca sebuah cerita, ada seorang wanita yang terbang dengan pesawat dari Los Angeles menuju ke New York. Dalam perjalanan itu, ya, di dalam pesawat dia mengeluarkan Alkitabnya dan dia membaca Alkitab. Saya nggak tahu kebiasaan saudara kalau terbang baca apa, baca komik, baca novel, baca Alkitab, atau nonton movie yang terbang panjang sampai gak tidur-tidur. Dia baca Alkitab. Seorang pria duduk di sampingnya dan lihat dia baca Alkitab, kemudian bertanya, Bu, apakah kamu sungguh-sungguh percaya apa yang ditulis di buku itu? Ibu itu bilang, ya jelas ini Alkitab. Ini benar, aku percaya. Coba soal cerita Yunus dimakan sama ikan paus. Apakah benar? Ya benar. Itu benar-benar terjadi dalam sejarah. Itu firman Tuhan. Coba pikir, Bu, mana sih masuk akal? Bagaimana mungkin Yunus ditelan sama ikan paus 3 hari? Dan dia masih hidup, nggak masuk akal. Bagaimana mungkin bisa begitu? Nah, kalau suruh saya jelaskan masuk akal, saya juga nggak tahu ya, kata ibu itu.
Tapi nanti kalau aku ke sorga, aku tanya sama Yunus. Bapak itu bilang, bagaimana kalau Yunus tidak di sorga tapi di neraka? Ibu itu bilang, nah kamulah yang tanya sama dia. Saudara, iman itu tidak perlu dibuktikan dengan mata jasmani. Sebab kalau mata jasmanimu sudah melihat, tidak perlu ada iman lagi. Saya tunjukkan saudara $100, saya bilang, saudara percaya ini $100? Itu namanya pertanyaan dablek. Udah melihat, tidak perlu bukti, gak perlu percaya lagi, udah melihat kok. Iman yang sejati tidak perlu melihat dengan mata jasmani, tapi melihat dengan mata rohani. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya Yesus mati bagi kamu dan bangkit bagi kamu? Percaya? Amin. Walau tidak melihat? Sungguh? Yakin Yesus adalah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Walaupun saudara tidak melihat? Sungguh? Bagaimana kalau ada yang tanya kepada saudara, apa kamu percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah yang sejati? Amin, percaya. Lalu ada yang tanya, kapan Yesus pernah bilang dia adalah Allah atau Tuhan? Adakah dalam Alkitab mengatakan, Yesus langsung mengatakan, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah? Coba mana ayatnya? Kenapa kamu percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah? Permisi tanya, bagaimana kamu respon sebagai orang Kristen, orang percaya? Pertanyaan seperti ini menjadi strategi, tanda kutip, dari beberapa agama lain yang tidak suka dengan kekristenan dan menyerang kekristenan, menyerang Yesus, menyerang orang Kristen. 2 atau 3 orang teman telepon dari Jakarta, dari Makassar, bertanya ini, Pak, coba kasih saya ayat. Orang Kristen kan nggak baca Alkitab, dia pikir Pak Edi tahu semua. Pak, coba kasih saya ayat Alkitab. Di mana Yesus bilang, dia itu Allah dan dia Tuhan. Wah, jadi dia pakai kalimat yang ditanya kepada dia nggak bisa jawab, lalu dia pakai tanya saya. Nah, sudah jawabnya gimana? Ini strategi yang dipakai oleh beberapa agama lain untuk menyerang orang Kristen, khususnya orang Kristen yang tidak kuat dasar firman-Nya, tidak sungguh-sungguh percaya, goyah dengan pertanyaan demikian, dan kemudian ditanya, mana ayatnya, bingung. Dan dia katakan, Pak, sebagian temanku yang aku kenal, baik di Makassar, di Jakarta, mereka meninggalkan iman percayanya, karena tidak menemukan ayat itu. Saya bilang sangat-sangat menyedihkan, ya, sangat-sangat mengenaskan, sangat-sangat kasihan. Lalu jawabannya apa? Saya bilang sama dia, ya, saya bilang jawabannya, yang klaim dirinya Tuhan belum tentu Tuhan, yang klaim dirinya Allah belum tentu Allah. Sebab orang yang memuji dirinya sendiri biasanya salah. 99,9% salah. Ya, kalau kamu cantik, gak usah ngomong, gue cantik loh, gak usah. Orang yang ngomong dirinya cantik biasanya minder, kurang cantik. Tempel sana sini, ya, buat dirinya secantik mungkin masih gak yakin. Lalu bilang, gue cantik loh. Kalau kamu cantik, gak usah ngomong, orang lain yang ngomong. Biarlah orang lain yang memuji kamu. Kalau kamu pinter, gak usah ngomong pinter. Orang yang pinter gak ngomong dirinya pinter. Orang lain tahu. Biasanya yang ngaku-ngaku pinter itu, apa? Gak pinter justru. Jadi kamu gak perlu beriman kepada Tuhan Yesus, harus tunggu dia mengaku dia Tuhan atau Allah. Yang ngaku-ngaku itu palsu, mengerti? Yang ngaku nabi itu pasti nabi palsu. Gak usah ngomong. Orang lain tahu. Yesus adalah Allah
segala Allah sang pencipta yang rendah hati, saudara, bukan yang sombong memuji diri. No, Alkitab mengatakan dia rendah hati, dia lemah lembut. Alkitab mengatakan dia rela mengosongkan dirinya, mengosongkan kealahannya, tidak menganggap dirinya setara. Dia rela turun menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, bahkan hamba yang rela mati di atas kayu salib. Sudah mengerti itu? You gak mau percaya Tuhan yang ngaku, manusia yang ngaku-ngaku Tuhan, yang ngaku-ngaku dewa. No. Yesus merendahkan dirinya. Sama seperti kita, bahkan menanggung seluruh hukuman dosa kita. Puji Tuhan, kita punya Allah yang sedemikian, ya, yang lemah lembut. Tapi kita bersyukur, kebangkitan Yesus Kristus, itulah bukti satu-satunya. Kebangkitan Yesus Kristus secara jasmani, benar-benar tubuhnya bangkit mengalahkan maut. Itu adalah bukti bahwa dia benar-benar Allah yang sejati, Tuhan yang sejati. Jadi secara eksplisit, kata-kata persis, Yesus bilang aku adalah Tuhan, gak ada. Aku adalah Allah, gak ada. Saudara baca Alkitab, gak ada. Eksplisit, tapi implisit, tidak langsung, sangat banyak. Silakan baca, sangat banyak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan salah satunya adalah yang kita baca hari ini, implisit. Secara implisit di ayat 28, Yohanes 20:28. Ketika Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus gak menyangkalnya, mengatakan, no. Jangan bilang aku Tuhan adalah. Enggak. Yesus menerima pengakuan itu. Nah, konteksnya apa? Konteksnya adalah waktu Yesus menampakkan diri di malam pertama dia bangkit itu, ya, di mana kawan-kawan murid-murid Yesus kumpul, Thomas gak hadir. Absen, Thomas seorang yang pesimis, suka ragu. Ya, sering absen kalau murid-murid muncul dia gak ada. Ya, tapi paling gak mantep hatinya. Jadi waktu murid-murid mengatakan, kami udah melihat Yesus yang bangkit, guru yang bangkit. Dia bilang, no, aku gak percaya. Sebelum aku cucukkan jariku ke bekas lubang di tangannya, ya, tanganku ke bekas lubang di lambungnya, sebelum aku melihat dan mencucukkan itu, aku tidak percaya. Sekali-kali, wow, hebat sekali ya. Sekali-kali tidak akan percaya. Saudara model yang Thomas atau yang sebaliknya? Ya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Padahal Thomas ikut Yesus berapa lama? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Melihat langsung dengan matanya mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Melihat bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Melihat langsung bagaimana orang yang buta melihat, orang yang tuli mendengar, orang yang lumpuh berjalan, orang yang sakit pendarahan puluhan tahun sembuh kembali. Bahkan orang yang mati dibangkitkan, anak muda dari Nain, Lazarus bangkit dari kematian. Dia melihat, dia tahu itu. Tetapi tahu, belum tentu percaya. Sudah nanggap? Banyak orang puluhan tahun jadi orang Kristen, ada di otak saja. I know, tapi gak pernah sungguh-sungguh yakin dan percaya. Thomas, seperti itu. Percaya bukan hanya di otak, saudara. Alkitab mengatakan kalau kamu percaya di dalam hatimu, hati dan jiwa dan rohmu mengalahkan akal budimu. Jangan aja jago berdebat, tahu doktrin ini, doktrin itu, ini begini, itu begitu. Tapi sebenarnya hatinya belum pernah sungguh-sungguh percaya dan taat kepada firman Tuhan. Yesus berbelas kasihan
kepada Thomas. 1 minggu kemudian Yesus muncul lagi. Waktu pintu terkunci, Yesus masuk. Bayangkan tubuh kebangkitan tembus dinding. Damai sejahtera bagimu. Kedatangan Yesus khusus untuk Thomas, saudara. Dia langsung kepada Thomas. Silakan, ini aku. Cucukkan jarimu, tanganmu. Thomas, jangan tidak percaya lagi. Percaya dengan hatimu. Saudara yakin Thomas langsung maju gak? Saya yakin dia terpaku. Dia gak berani maju mengeluarkan tangannya, mencucukkan tangannya di lambung Yesus atau di bekas lubang paku itu. Dia hanya terpaku, bergetar badannya. Saya gak bisa menyelami perasaannya, tapi saya yakin dia tidak mungkin mencucukkan tangannya. Tapi kemudian dia bersimpuh, dia tersungkur, dia menangis, dia bertobat. Dan dia katakan, iya Tuhanku, iya Allahku. Cuma itu yang bisa keluar dari bibir mulutnya. Pengakuan kristologi yang paling benar sepanjang Alkitab PL sampai PB adalah kalimat ini. Memanggil Yesus, ya Tuhanku, ya Allahku. Doktrin kristologi yang paling benar. Thomas dapat nilai 100 kalau dia sekolah STT. Yesus tidak puji dia. Oh hebat kau Thomas. Lulus kamu ya S1. Nilaimu A semua, A+. No. Walaupun secara otak dia benar. Yesus menegur dengan halus. Karena kamu sudah melihat, kamu percaya. Jangan seperti itu lagi, kira-kira begitu kalau saya coba menguraikan. Jangan karena kau sudah melihat, baru percaya. Itu fondasinya gak kuat. Suatu hari kalau kamu gak lihat gimana? Suatu hari kalau kamu buta gimana? Juga percaya lagi? Jangan. Jangan seperti itu. Tapi berbahagialah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus pakai momen yang sangat penting itu untuk mengajar semua murid pada waktu itu, untuk mengajar kita pada zaman ini, supaya kita sungguh-sungguh percaya walaupun tidak melihat. Amin. Itu yang kita pikirkan hari ini, tema itu. Dalam perjalanan hidup Yesus, dia mengucapkan banyak kalimat yang dimulai dengan berbahagia. Termasuk 8 kebahagiaan di Matius pasal 5. Dan perkataan bahagia yang terakhir, ini dia saudara. Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini perkataan yang sangat-sangat mahal dan tinggi nilainya. Perkataan kebahagiaan yang terakhir yang keluar dari mulut Yesus adalah ini. Berbahagialah mereka, bukan saja murid-murid pada zaman itu, tapi kita pada zaman ini. Semua manusia yang mendengar firman Tuhan, Yesus berkata, berbahagialah kamu. Kalau kamu tidak melihat secara jasmani, tapi kamu tetap percaya di dalam hati. Amin. Saudara ingin bahagia? Saudara ingin mendapatkan klimaks bahagia yang paling puncak? Ini dia. Tetap percaya Yesus adalah Tuhan. Tetap percaya Yesus adalah Allah. Walaupun saudara tidak melihat dengan mata jasmani. Apa maksudnya? Yang pertama, Yesus Kristus adalah Tuhan. Istilah Tuhanku ketika Thomas mengaku itu dalam bahasa Yunaninya ho kuriosmu. Ho kuriosmu itu artinya Tuhanku, my master. Kalau Yunani pakai ho itu artinya hanya dia.
Kalau Ira pakainya Hosana. Kalau ini Ho itu berarti hanya Yesus, bukan yang lain. Cuma satu. Satu-satunya, Yesus, Engkaulah my master, Tuanku dan Tuhanku. Itu pengakuan Thomas yang harus kita miliki hari ini sama. Tuhan Yesus gak ada yang lain. Gak ada yang lain dalam hidupku, hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhanku, Masterku. Artinya yang pantas dan layak dilayani. Kalau dia Tuhan berarti dia pantas dilayani. Dia pantas disenangkan hatinya. Dan kita adalah hamba. Dia adalah Tuhan. Itu maksudnya. Dengan kata lain, Yesuslah satu-satunya dalam hidup kita ini, saudara, yang pantas menerima pelayanan yang terbaik, layak dipuji dan disembah dan disenangkan hatinya. Itu makna pengakuan Thomas. Jadi saudara jangan lagi bilang, ya Tuhan aku sih mau melayanimu, tapi ya, asalkan titik-titik, ya jangan bilang begitu lagi. Tuhan aku sih mau ya mengikutimu dan melayanimu. Kalau gajiku sudah naik, kalau bosku kasih aku libur, kalau sudah dapat jodoh, kalau sudah beli rumah, atau asalkan A, asalkan B, asalkan C, jangan lagi. Tapi katakan, ya Tuhan, Tuhanku Yesus, karena Engkau mati dan bangkit bagiku, aku mau menyenangkan hatimu dan melayanimu. Walaupun aku tidak melihat jasmani kau bangkit, walaupun kata orang ini dan itu, walaupun aku gak bisa jawab kalimat itu, walaupun aku sakit belum sembuh, walaupun gajiku belum naik, walaupun jodohku belum muncul, walaupun belum ada rumah, walaupun titik, ya Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhanku yang pantas kupuji, kulayani, kusenangkan hatinya. Amin. Ini tekad kita. Baru saudara mengalami kebahagiaan itu, jangan mengulangi kasus Thomas yang menuntut bukti-bukti jasmani. Bukti penglihatan kasat mata ini. Kenapa? Kenapa jangan ulangi kasus Thomas? Sebab engkau tidak akan peka lagi terhadap anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup ini. Kalau kamu menuntut bukti-bukti itu. Kamu tidak sensitif lagi, Tuhan menyertaimu, memberkatimu, melindungimu. Coba kalau Senin sampai Jumat, kamu pergi kerja, pulang dan pergi aman-aman, selamat, bebas, gak ada eksiden. Saya tanya, kamu itu peka gak bahwa itu adalah berkat dan anugerah Tuhan? Biasanya kalau dalam PRT itu yang mimpin itu ya, WL itu ya. Saudara-saudara, 1 minggu ini ada apa yang mau disaksikan? Diem 1000 bahasa. Tapi saya tanya, kalau hari Rebo kamu kerja, ya terjadi eksiden, tabrakan beruntun, kamunya gak apa-apa. Saya tanya, Jumat kamu kesaksian gak? Bersyukur gak Tuhan lindungi? Terus Minggu minta kesaksian gak? Kalau mobilmu gepeng, peng! Kamunya gak apa-apa. Kamu rasa anugerah dan berat Tuhan gak? Amin. Jadi Senin sampai Jumat kalau aman-aman nggak berkat anugerah Tuhan, mana lebih besar? Mau tunggu eksiden dulu, baru bisa merasakan berkat perlindungan Tuhan, atau tanpa eksiden itu adalah berkat dan perlindungan Tuhan. Sudah mengerti sekarang? Kalau fondasi imanmu adalah sesuatu yang dilihat, kamu tidak sensitif lagi terhadap anugerah dan berkat Tuhan. Hatimu nggak peka lagi, tapi kebal. Lama-lama sudah merasa biasa ini Tuhan, sudah wajib ya kau itu melindungi aku. Kalau eksiden saya marah-marah. You akan menjadikan Tuhan adalah hamba dan engkau menjadi Tuan dan menjadi Tuhan. Hati-hati dengan sikap seperti itu. Salah satu contoh Firaun, Raja Mesir. Musa sudah ingatkan dia bahwa Tuhan Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu menuntut dia melepaskan Israel
dari perbudakan Mesir. Dia tidak mau. Tuhan pakai Musa untuk menunjukkan mujizat. Ya. 1 kali dari ya tidak. 2 kali dari ya tidak. 3 kali. Sampai berapa kali? 10 kali. Hatinya tidak peka lagi, kebal. Karena kebal lama-lama menolak Tuhan. Sampai Tuhan kasih yang klimaks. Semua anak pria di Mesir, laki-laki harus mati. Bayangkan. Banyak orang gak mengerti. Tuhan mengorbankan ada begitu banyak bayi dan anak pria di Mesir untuk membebaskan Israel. Rasanya gak fair gak sih saudara? Gara-gara si Firaun yang keras hati, berapa bayi yang mati? A lot of things, banyak hal di bumi ini kita tidak mengerti. Itu kedaulatan Tuhan. Tapi tidak membuat saudara kemudian menghakimi Tuhan dan mengatakan, aku tidak mengerti dengan otakku, maka ini salah. No, you gak tahu. Tapi pelajaran hari itu adalah Firaun mengeraskan hatinya dan Tuhan menyatakan keadilannya dan kedaulatannya. Itu akan terulang kalau saudara menganut seperti Thomas. Sebelum aku melihat, aku tidak akan percaya. Jangan berkata seperti itu. Jangan bernada mengancam, jangan bernada kemudian menghakimi Tuhan, dan kemudian menjadikan dirimu Tuhan, dan dia hambamu yang kamu atur-atur, jangan. Ini terjadi seorang anak muda di Bandung, saudara, saya dengar kesaksiannya. Melayani di gereja di mana teman saya melayani. Dia pintar sekali nyanyi, saudara, main musik. Diminta bantu pelayanan, sangat jual mahal. Terus gak mau. Sampai suatu hari saudara, dia sakit, didoakan, lalu dia mengatakan bersedia, mau melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan adalah Tuanku yang patut kulayani. Waktu dia bilang mau, ternyata Tuhan menutup kesempatannya. Sebelum dia terjun kembali ke pelayanan, dia meninggal dunia karena sakitnya. Orang tuanya gak mengerti, teman-teman sebagian gak mengerti, mengatakan, kenapa? Kenapa Tuhan lakukan seperti itu? Bukankah dia sudah mau? Bukankah dia sudah berubah? Kenapa dipanggil? Gak ada jawaban, saudara. Kalau Tuhan membuka pintu, gak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan menutup pintu, gak ada yang bisa membuka. Jangan jual mahal. Jangan menahan apa yang dititipkan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, engkau hambaku. Katakan, ya Tuhan aku hamba. Katakan seperti Thomas, ya Tuhanku. Engkau master, engkau Tuhan yang patut dan pantas aku layani. Dan aku senangkan hatinya. Amin. Yang kedua, Yesus Kristus adalah Allah. Istilah Allahku dalam Yunani juga pakai ho theosmu. Ho tadi kurios, sekarang ho theosmu. Satu-satunya engkau adalah Allahku yang berdaulat atasku. Yang berkuasa atasku. Yang memilikiku. Itu maksudnya engkau Allahku satu-satunya yang maha kuasa atas diriku. Bila Yesus Kristus berdaulat dan maha kuasa atas dirimu, atas diri kita, maka kita semua adalah umatnya. Umat pilihannya, umat kepunyaannya yang pantas menyembahnya. Satu-satunya Allah segala Allah yang pantas dihormati dan disembah sepanjang hidup. Bukan Allah yang lain. Sebab dia satu-satunya Allah yang sejati. Sebab itu tetaplah percaya dan menyembah Tuhan Yesus. Sampai nafasmu yang terakhir. Walaupun tidak melihat, walaupun ada hal-hal yang tidak kau mengerti secara pikiran. Belajar menerima tanpa bertanya kenapa.
Ini maksudnya, aplikasinya. Waktu dalam hatimu bertanya, kenapa? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu? Kenapa waktu ada muncul kenapa dalam pikiranmu? Hatimu yang harus jawab si pikiran itu, katakan, aku tidak tahu kenapa, tapi aku tetap percaya. Jiwa dan rohmu mengalahkan rasiomu dan pikiranmu. Itu maksudnya. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, tergantung antara langit dan bumi menanggung dosamu dan dosaku, ada sebuah kalimat. Dia mulai dengan kenapa? Ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Sepanjang hidup Yesus gak pernah tanya kepada Bapa di surga kenapa. Hanya satu-satunya pada saat itu. Dia tidak berkata Bapakku, bukan relasi pribadi dia, tapi dia berkata Allahku. Dia mewakili semua umat manusia berdosa. Karena pada saat itu dia menanggung dosa seluruh umat manusia. Kamu dan saya sama seperti Yohanes berkata, lihat anak domba Allah yang menanggung dosa seluruh dunia. Sangat-sangat berat. Penderitaan yang tidak masuk akal. Yang melampaui pikiran manusia, melampaui apapun filsafat dan pemikiran dan kebenaran di muka bumi ini. Bahwa seorang Allah rela mengosongkan dirinya turun ke dunia, menanggung dosa seluruh dunia. Dan mati di atas kayu salib secara terkutuk, tidak masuk akal. Dari mulut Yesus berkata, kenapa? Sebab saat itu, dia mewakili seluruh dunia yang bertanya, kenapa ketika penderitaan muncul. Biasanya kalau udah derita, udah susah, udah stres, udah jalan buntu, tanya sini sana gak bisa, bereskan dengan pikiran gak bisa, teman gak bisa nolong, orang tua gak bisa nolong, siapapun gak bisa, kemudian baru berteriak kepada Tuhan, Tuhan kenapa ya? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Tuhan kenapa ya? Kenapa ini harus terjadi? Saudara, waktu Yesus bertanya kenapa, sebenarnya dia sudah menanggung seluruh kenapanya kita. Semua pertanyaan kenapa kepada Bapa di sorga sudah diwakili oleh pertanyaan Yesus itu. Sebab penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib lebih besar dari seluruh penderitaan di muka bumi ini. Dijumlahkan semuanya, bukan hanya punyamu dan punyaku. Semuanya dijumlahkan pun tidak mungkin melebihi penderitaan Yesus Kristus. Mengerti saudara? Itu sebabnya jangan lagi bertanya kenapa kepada Allah. Tapi belajar menerima. Katakan ya Tuhanku, ya Allahku, aku terima. Walaupun aku tidak mengerti, dan aku akan stop bertanya kenapa kepada Bapa di sorga, sebab Engkau Allah, aku adalah umatmu yang kecil seperti debu. Pantaskah setitik debu bertanya kepada Sang Pencipta yang maha besar? Pantaskah? Tidak pantas. Aku hanya menerima 100% walau tidak mengerti. Itu artinya kita mengatakan, ya Yesus, kau Allahku, ho theos mu. Suatu kali, seekor anak kerang yang mencari makanan, buka tutup rumah kerang itu, masuklah sebutir pasir ke dalamnya. Dia merasa sakit karena ada pasir masuk ke tubuhnya. Lalu anak kerang itu panggil mamanya, Mama, ada sesuatu di tubuhku, sakit sekali. Mamanya tersenyum dan mengatakan, anakku itu namanya pasir. Gak apa-apa. Tapi sakit mama, bertahanlah. Air matamu dan unsur-unsur di tubuhmu akan menolongmu. Gak lama kok.
Anak kerang itu bertahan, gak lama kemudian sakitnya mulai hilang. Pasir itu mulai ditutupi dengan air ludahnya, air matanya, dan unsur-unsur cairan di tubuhnya. Lama-lama pasir itu menjadi sebutir mutiara. Gak lama kemudian panen kerang dalam tambak itu. Si pemilik tambak kemudian memisahkan kerang yang ada pasir, yang ada mutiara kecilnya, dan yang tanpa pasir. Yang tanpa pasir dibawa ke pasar, dijual murah, kemudian dibeli oleh kawan-kawan IGNC. Pulang ke rumah, jadikan kerang rebus, enak rasanya kalau pakai sambal nanas dan kacang. Kerang berpasir dipisahkan secara khusus, disimpan untuk waktu sementara, sampai mutiara itu matang dan dipetik, dijual sangat mahal harganya. Permisi tanya, hari ini saudara mau jadi kerang rebus atau kerang mutiara? Kadang Tuhan izinkan penderitaan dan kesusahan masuk dalam hidup kita. Kita harus menangis, kita harus sedih, kita harus berduka. Kita tidak mengerti, kita digoda sama iblis, kemudian iblis mulai bohongin kita, Tuhan tidak sayang. Ya, Allah sudah meninggalkan kamu, Yesus aja ditinggalkan di salib, kamu lagi pasti lebih ditinggalkan. Iblis mulai berdusta dan kamu mulai goyah. Tapi ingat, sakit itu sementara, sebab Alkitab berkata penderitaan sementara di muka bumi ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima. Jangan bersenang-senang sementara dengan iblis karena kau akan binasa. Tapi rela bersakit sedikit dan bertahan sebab engkau akan menerima kemuliaan sorga yang kekal dan abadi dan indah selama-lamanya. Amin. Sebab itu katakan, aku rela jadi kerang mutiara walaupun sakit. 1, 2, 3. Bertahan. Apapun yang terjadi, sebab dia berdaulat, dia yang kontrol, Tuhan Allah, Yesus yang bangkit itu mengontrol segala sesuatu, situasi, waktu, keadaan, manusia. Dia yang kontrol dan dia menjamin saudara pasti menang. Pasti mengubah air matamu menjadi permata. Amin. Bagaimana dengan Thomas? Dia menjadi mantap. Dari takut menjadi berani. Dia katakan, aku mau pergi yang paling jauh. Dia menjadi misionari ke India. Misionari pertama, menginjakkan kaki di India yang tidak mengenal Kristus, yang belum pernah dengar nama Yesus. Thomas ke sana. Dia memulai gereja di sana. Sampai hari ini masih ada gereja Bar Thomas. Mengingat jasanya. Dia rela menyerahkan seluruh hidupnya dan miliknya untuk India. Dia mati di sana menyerahkan seluruh hidupnya dan jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Hari ini kekristenan di India maju karena ada Thomas. Thomas berubah. Dia tidak melihat. Dia tahu Yesus hidup dalam hidupnya. Dia menderita. Dia rela menghadapi kesulitan apapun. Dia tidak takut lagi. Sebab Yesus, Tuhannya dan Allahnya, hidup di hatinya. Bukan hanya di otaknya. Amin. Katakan hari ini, ya Tuhan, ketika kami mengingat Tuhanku dan Allahku yang hidup di hatiku dan jiwaku, bukan hanya di otakku. Amin. Ingatkan kami yang sering lupa. Menguatkan kami yang sering lemah. Sehingga kami mengambil tekad baru hari ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya Tuhan kami dan Allah kami, Juru Selamat kami. Walaupun kami tidak melihat, kami percaya dalam hati, dalam jiwa, dalam roh kami. Jadikan kami anak-anak-Mu, milik-Mu yang menyembah-Mu, melayani-Mu, memuji-Mu, meninggikan-Mu, menghormati-Mu, bersaksi bagi-Mu. Walaupun kami tidak melihat, walaupun tidak ada mujizat jasmani, walaupun
harus mengalami kesusahan penderitaan sementara. Karena kami tahu semua air mata akan menjadi permata. Penderitaan sementara di bumi ini tiada artinya ya Tuhan dibandingkan dengan penderitaan-Mu yang maha besar, yang maha mahal itu. Ampuni kami dan perbaharui kami. Agar kami menjadi orang Kristen yang tangguh, yang siap menghadapi apapun bersama Tuhan. Yang beriman pasti akan menang. Yang setia sampai mati. Terima kasih Tuhan. Kami mengenang Engkau di Golgota. Yang menebus kami. Kami mengenang kebangkitan-Mu. Yang menggaransi hidup kekal bagi kami. Siapkan hati pikiran kami menerima roti dan anggur pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengambil tekad yang baru. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beriku hidup, dan darah-Mu bebaskanku sebagai korban penebus. Sucikanku seputih salju, bak salju. Thank you Lord. Yesusku, domba-Mu yang kudus. English. It's your blood, Lord, that cleanses me. Yes, Lord Jesus. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gave me life. And it's your blood that took my place in redeeming sacrifice, washes me whiter than the snow, my Jesus, God's precious sacrifice. My Jesus, yes Lord, my Jesus, God's precious sacrifice. Mari kita membaca surat Roma pasal 3, 23 sampai 26. Sebagai dasar perjamuan kudus pada hari ini, Roma 3, 23 sampai 26 kita membaca bersama-sama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Mari kita siapkan hati dalam doa pribadi. We prepare ourselves. You pray in your personal prayer. You confess your sin, your iniquities. That Lord prepare you to receive the bread and the cup. Remember His death and resurrection for you. So this communion become special blessing for you. Berdoa minta Tuhan ampuni dosamu. Memberkati roti dan anggur menjadi berkat istimewa bagimu.
Yesus yang mengundang kita semua ke perjamuan ini. It is Jesus himself invite us to this Holy Communion. He's here in his spirit. He's omnipresent. Dia maha hadir dalam rohnya, ada di sini di tengah-tengah kita. Berbicaralah kepadanya. Talk to him. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengundang kami ke perjamuan ini. Kau sudah mendengar semua doa pribadi. Jawablah sesuai dengan kasih setiamu yang maha besar. Thank you Lord Jesus, you are the one who invite us to this communion. We have listened to the personal prayer. Now we are ready Lord to receive the bread and the cup. In Jesus name we pray, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, diambilnya roti, lalu diberkatinya dan dipecah-pecahkannya. Dia katakan, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. On the night Jesus was betrayed, he took the bread, he blessed it, and he broke it. He said, this is my body that is broken for you. You take it, eat it, as a remembrance of me. Amen. And then he took the cup, he said, this is new covenant sealed with my blood. You take it, drink it, for the forgiveness of sin of you, and you do this in remembrance of me. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan, dia katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, untuk pengampunan dosa bagimu, dan lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Sudah ambil roti dan anggur, kemudian berdoa secara pribadi. Setelah semua dapat, kita akan makan dan minum bersama-sama. You took the bread and the cup, bagi-bagikanlah. After everyone receive the bread and the cup, we will eat and drink together. Now is the time you have your personal prayer. Inilah waktunya saudara berdoa pribadi dengan Tuhan. Mohon Tuhan memberkati roti dan anggur menjadi mujizat dalam hidupmu. Seperti gereja mula-mula mengalami mujizat Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Like the first church in the first century receive a lot of miracle through this communion. You pray that our Lord Jesus give you his miracle too.
Mari kita bangkit berdiri, let's stand up. Semua sudah dapat. Ada yang ketinggalan? Semua sudah. Roti di tangan kanan, inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita. Ambillah, makanlah dengan ucapan syukur, dengan iman menjadi berkat istimewa bagi kita semua. This is the body of Christ that is broken for us. Let's eat. With thankful heart by faith become special blessing, miracle for all of us. In Jesus' name we eat together. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan bersama. Amin. Inilah darah Kristus yang tercurah bagi kita. Ingat cinta kasih-Nya, mujizat-Nya, kuasa-Nya. Terima dengan iman, dengan ucapan syukur. Mohon mujizat Tuhan turun atas kamu, atas kita semua. This is the blood of Christ that is poured out for us. Let's drink with thankful heart by faith, become special blessing, miracle for all of us. In Jesus' name we drink together. Dalam nama Tuhan Yesus kami minum bersama. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengundang kami ke perjamuan ini. Puaskan hidup kami ya Tuhan, Kau di dalam kami di dalam Engkau. Kau berjanji kami minta apa saja Engkau kabulkan Tuhan. Asal sejalan dengan firman kebenaran-Mu. Curahkan mujizat-Mu kepada setiap pribadi yang berdoa secara pribadi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus, you invite us to this communion. Thank you Lord, we are in you, you are in us, and you promise you will listen to our prayer according to your truth, according to your time, your will. We thank you Lord Jesus for all things that you have done for us. We pray, we ask blessing and miracle in Jesus' name, our Lord and our Savior. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat mujizat Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara, please be seated. Cup diserahkan kepada petugas, saya kembalikan kepada Joyce untuk memimpin ibadah, meneruskan. Puji Tuhan. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan lagu pujian respon, I surrender all, berserah kepada Yesus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku
Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, dan karunia-karunia yang dibutuhkan untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini, sampai kau bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin.